Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Zuliana dengan NIM 203220086. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir semester dengan mata kuliah Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dengan judul Membangun Lembaga Pendidikan yang Bermutu. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga pendidikan Islam bermutu. Maksudnya yaitu lembaga pendidikan Islam yang bermutu adalah institusi yang mampu mengembangkan potensi spiritual, intelektual, dan sosial peserta didik. Mutu mencakup aspek input yaitu seperti guru, siswa, sarana, proses yaitu seperti pembelajaran, dan output yaitu seperti lulusan. Penjelasannya yaitu pendidikan Islam bermutu tidak hanya mencetak siswa yang cerdas secara akademik, tapi juga menjadikan mereka pribadi yang beriman, berakhlak, dan siap menghadapi tantangan zaman. Selanjutnya yaitu poin kedua, yaitu kurikulum terpadu antara ilmu dan agama. Kurikulum terpadu antara ilmu dan agama itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu integrasi kurikulum nasional dan nilai-nilai Islam. Yang kedua yaitu penekanan pada pendidikan karakter dan akhlak mulia. Maksudnya di sini yaitu kurikulum harus mendukung pembentukan kepribadian muslim sejati. Setiap mata pelajaran bisa dikaitkan dengan nilai-nilai Islam, sehingga peserta didik belajar ilmu dunia sekaligus akhirat secara harmonis. Selanjutnya, baiklah, adapun poin selanjutnya yaitu poin ketiga, yaitu kepemimpinan Islami yang visioner, yaitu terbagi menjadi dua poin. Yang pertama yaitu pemimpin sebagai teladan akhlak dan integritas. Yang kedua yaitu kemampuan manajerial dan spiritual. Maksudnya yaitu kepemimpinan dalam pendidikan Islam harus mampu menginspirasi, mengayomi, dan membawa perubahan. Kepemimpinan bukan hanya soal mengatur, tapi juga membina dan menanamkan nilai-nilai Islam dalam seluruh kegiatan lembaga pendidikan. Selanjutnya itu adalah poin keempat, yaitu tenaga pendidik profesional dan Islami. Yaitu terbagi menjadi dua poin. Yang pertama yaitu guru sebagai peserta didik dan teladan akhlak. Yang kedua yaitu pengembangan kompetensi berkelanjutan. Maksudnya di sini yaitu guru yang berkualitas dan berjiwa Islam akan membawa pengaruh besar terhadap mutu pendidikan. Mereka harus memiliki ilmu, akhlak, dan semangat membimbing siswa secara ikhlas dan sabar. Selanjutnya adapun poin kelima, yaitu merumuskan visi dan misi berbasis Islam, yaitu terbagi menjadi dua poin. Yang pertama yaitu visi menjadi arah jangka panjang, yang kedua yaitu misi menjadi dasar program kerja dan kegiatan. Maksudnya yaitu visi dan misi lembaga harus jelas dan berakar pada nilai-nilai Islam seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan ketauladanan Nabi Muhammad SAW. Hari ini akan membentuk budaya organisasi Islami yang kuat. Adapun poin keenam yaitu fasilitas dan lingkungan Islami yang mendukung. Yaitu maksudnya sarana pembelajaran yang layak dan Islami dan lingkungan sekolah yang bersih, aman, dan bernuansa keagamaan. Maksudnya di sini yaitu fasilitas seperti masjid, ruang kelas yang nyaman, dan perpustakaan Islami sangat penting dalam menciptakan atmosfer belajar yang sehat dan religius. Lingkungan juga harus mendukung pembiasaan ibadah dan akhlak mulia. Adapun poin ketujuh yaitu sistem penjaminan mutu berkelanjutan. Maksudnya yaitu evaluasi berkala terhadap proses dan hasil pendidikan. Yang kedua yaitu pengembangan standar mutu Islami. Adapun penjelasannya yaitu mutu harus dijaga dan ditingkatkan secara terus-menerus melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan. Sistem ini juga mencakup kontrol terhadap kualitas lulusan,
manajemen, dan proses belajar mengajar. Itu kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat. Maksudnya yaitu keterlibatan orang tua sebagai mitra pendidikan, dukungan masyarakat, dan pengembangan lembaga, yaitu pendidikan yang efektif melibatkan semua pihak, termasuk orang tua dan tokoh masyarakat. Mereka bisa berkontribusi dalam pembentukan karakter, pembiayaan, dan penguasaan kegiatan sekolah. Maksudnya dengan dukungan orang tua, siswa yang semulanya cuma mengandalkan dukungan dari guru di rumah, orang tua bisa memberikan dukungan terhadap siswa tersebut untuk belajar, membaca, menulis, dan sebagainya. Inovasi dan adaptasi teknologi dalam pendidikan Islam, yaitu terdapat 2 poin. Poin pertama yaitu pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran Islami. Yang kedua yaitu adaptasi terhadap perubahan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai syariah. Maksud poin-poin di atas yaitu lembaga pendidikan Islam harus melek digital dan terbuka pada inovasi seperti e-learning berbasis Islam, video pembelajaran, hingga platform digital dakwah. Teknologi bisa menjadi alat dakwah dan edukasi bila digunakan dengan bijak. Baiklah, adapun poin selanjutnya yaitu penanaman nilai-nilai Islami. Maksud dari penanaman nilai-nilai Islami di sini yaitu terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama, pendidikan akidah, ibadah, dan akhlak mulai dari usia dini. Yang kedua yaitu kegiatan pembiasaan seperti doa, harian, agar belajar, dan hafalan surat pendek. Yaitu maksudnya pendidikan Islam yang bermutu dimulai dengan membangun fondasi keimanan sejak dini. Lembaga harus mengintegritaskan pendidikan akidah dan adab dalam keseharian agar anak tumbuh menjadi pribadi yang mencintai Allah dan Rasul-Nya sejak dini. Adapun poin selanjutnya yaitu program ekstrakurikuler yang Islami dan kreatif, yaitu terdapat 2 poin. Yang pertama yaitu kegiatan seperti kaligrafi, hadroh, bela diri Islami, dan klub tahfiz. Dan poin yang kedua yaitu mengembangkan minat dan bakat siswa dalam bingkai syariah. Maksudnya di sini yaitu pendidikan Islam bermutu tak hanya fokus pada akademik, tapi juga pengembangan potensi siswa. Ekstrakurikuler Islami membentuk jiwa sosial, seni, fisik, dan spiritual siswa dalam satu kesatuan pendidikan karakter Islami. Membangun budaya literasi Islami. Yang dimaksud dengan membangun budaya literasi Islami di sini yaitu menyediakan buku-buku Islam yang menarik dan sesuai usia, program membaca buku Islam 15 menit sebelum pelajaran, dan yang terakhir yaitu kegiatan bedah buku dan menulis kisah inspiratif Islami. Maksud dari poin yang telah saya jelaskan di atas adalah lembaga pendidikan Islam harus membangun budaya literasi Islami sebagai upaya mencerdaskan dan menguatkan iman. Buku-buku syirah, hadis, tafsir, cerita tauladan dapat menanamkan kecintaan ilmu dan agama bagi anak-anak. Selanjutnya yaitu pembinaan dan kedisiplinan dan tanggung jawab, yaitu maksudnya yaitu membiasakan siswa untuk disiplin dalam waktu, berpakaian, dan ibadah. Selanjutnya yaitu memberikan tanggung jawab melalui kegiatan OSIS, piket kelas, dan program kebersihan. Maksud poin-poin yang telah saya sampaikan di atas yaitu mutu lembaga tidak lepas dari karakter peserta didik. Dengan menanamkan kedisiplinan dan tanggung jawab, lembaga membantu siswa membentuk mental yang siap menghadapi kehidupan yang tertib dan produktif sesuai syariat Islam yang ada. Poin terakhir yaitu manajemen keuangan dan transparansi lembaga. Yang dimaksud dengan
siswa-siswa yang tidak mampu, yaitu lembaga pendidikan Islam yang bermutu perlu dikelola dengan keuangan yang sehat dan terbuka. Dana yang masuk digunakan sebaik mungkin untuk pengembangan fasilitas, kesejahteraan guru, dan mendukung siswa yang kesulitan secara finansial. Baiklah, adapun yang dapat saya simpulkan dari pemaparan yang telah saya jelaskan sebelumnya, kesimpulannya yaitu membangun lembaga pendidikan Islam yang bermutu adalah sebuah proses menyeluruh yang memadukan nilai-nilai keislaman, manajemen modern, dan komitmen terhadap mutu pendidikan. Pendidikan yang bermutu tidak hanya fokus pada kecerdasan akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter Islam, akhlak mulia, dan kecintaan terhadap ilmu dan ibadah. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.